Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ada di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa yang mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak benar, maka dia ibarat orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, dulu di waktu kecil kami bermain kelereng, menonton Popeye the Sailor. Dan kemudian juga ada lawakan dari kamera Ria yang selalu saya tunggu-tunggu itu. Ateng Iskak zaman dulu ya. Sekarang teknologi sudah masuk, menerobos ke rumah-rumah. Nah, tentunya kita juga mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi sahabat, yang saya khawatirkan terhadap anak-anak kita, bagaimana perkembangan informasi-informasi yang belum saatnya atau belum tepat untuk diterima oleh anak-anak kita, itu tanpa filter menerobos masuk. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita terhadap perkembangan teknologi yang demikian pesat? Kita tanyakan saja dulu sama Ustadz kita ya, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, nah ini seperti yang saya khawatirkan, ini kan episode lalu kita berbicara mengenai law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi yang buruk menarik yang buruk, yang baik menarik yang baik. Anak-anak kita ini sekarang, Ustadz, ini kan sedang masa mencari gitu. Nah, supaya mereka tidak terbawa ke arah buruk, kan harus ada pencegahan, gitu maksud saya, Ustadz. Jadi kalau barangkali teknologi informasi dan apa segala macam masuk ke dalam rumah ini, itu kan bisa saja mengganggu, dan lingkungan di sekitarnya juga mengganggu. Ini bagaimana kita menjaga anak-anak kita, Ustadz? Ya, jadi sebetulnya kita harus memberikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Bahkan bukan buat anak kita juga, buat kita. Kita juga perlu lingkungan yang baik. Karena kalau kita berada di lingkungan yang enggak baik, ini kita repot. Walaupun dalam ilmu tasawuf ya, itu dibedakan tingkatannya. Bagi mereka-mereka yang belum cukup kuat untuk berada di lingkungan yang tidak baik, maka itu disarankan untuk uzlah, untuk pergi atau hijrah atau pindah dari lingkungan tidak baik itu ke lingkungan yang lebih baik. Kalau zaman kita dulu sekolah, kalau lingkungan yang baik, pindahin sekolahnya, bener gak? Atau kadang-kadang kalau ada anak yang bandel tuh, sekolah disuruh pindah tempat lain loh, supaya nggak ngerusak lingkungan itu. Tapi memang di dalam ilmu tasawuf juga ada level berikutnya, yaitu level-level orang yang bahkan datang ke lingkungan yang tidak baik untuk mewarnai lingkungan yang tidak baik itu menjadi baik. Nah, teknologi nggak bisa ditolak. Teknologi sebetulnya bebas nilai. Artinya teknologi itu kayak pisau, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Teknologi adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Bahkan teknologi juga kalau betul-betul kita dalami bisa memudahkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita dengar hadis, dengan baca Quran, bahwa nanti kita akan diputarkan di akhirat kelak semua kelakuan kita, kita tahu, jangankan di akhirat, jangankan oleh Allah, oleh teknologi zaman sekarang juga kejadian yang ada di internet sekian puluh tahun yang lalu tetap bisa kita tengok sampai sekarang. Semua detail-detail ada CCTV. Jadi teknologi ini sebetulnya sesuatu yang bebas nilai dalam artian bahwa dia bisa baik kalau dikendalikan oleh orang yang baik, tapi dia juga bisa buruk kalau dia dikendalikan oleh orang yang buruk. Oleh karena itu tantangan kita adalah bagaimana pertama mengenalkan anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk melek teknologi. Kalau kita nggak ngerti teknologi, kita akan terpapar dengan resiko ditipu oleh orang dengan teknologi. Kita nonton YouTube, kita sangka orangnya benar, padahal dia cuma AI.
Karena teknologi AI yang baru sekarang mukanya sama, mulutnya sama. Padahal kita nggak pernah ngomong kayak gitu sama sekali, nggak pernah. Luar biasa kemajuan teknologi. Jadi yang pertama, kita harus memahami teknologi. Jangan sampai kita tidak memahami teknologi karena kita akan menjadi objek orang untuk ditipu. Yang kedua, kita harus juga menyiapkan diri kita, anak-anak kita, memberikan teladan kepada anak kita, bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal yang baik. Supaya teknologi itu memberikan banyak kemudahan bagi kita, benar gak? Misalnya lah kayak sekarang saya, kalau dulu saya nulis penelitian segala macam, itu sulit karena saya harus nyari buku kemana-mana untuk mencari rujukannya. Kalau sekarang dengan Google, saya dengan mudah sekali. Buku yang ditulis di belahan bumi manapun bisa saya cari dengan mudah pakai teknologi yang maju. Tapi sebaliknya, plagiat pun bisa terjadi. Karena sekarang kalau kita nanya ChatGPT, apa juga kita tanya, dia jawab, benar nggak? Selama bahannya itu ada di dunia maya. Kalau nggak ada, kalau kita tanya yang baru gitu, yang sama sekali nggak ada tulisannya di dunia maya, ya dia nggak bisa jawab juga. Jadi sekali lagi, marilah pertama-tama kita jangan anti teknologi, malah kita harus akrab dengan teknologi, supaya kita bisa mengendalikan teknologi untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, menyebarkan kebaikan dan kebajikan. Teknologi akan terus muncul. Dulu orang khawatir tentang cloning biri-biri, sehingga orang khawatir tentang cloning manusia. Kemudian orang mulai khawatir tentang AI, ini robot, semua orang khawatir. Jangan pernah khawatir, oke? Karena sehebat apapun cloning, sehebat apapun AI, sehebat apapun robot yang kita bikin, dia tidak ada ruh. Ruh itu hanya ada pada manusia dan jin. Nah, di binatang nggak ada ruh, adanya jasad dan nyawa saja. Oke? Itu sebabnya kita menolak teori manusia berasal dari monyet. Karena monyet itu jasad sama nyawa, nggak ada ruhnya. Tapi ruh itu adanya di manusia. Manusia ada 3 unsur, jasad, nyawa, dan ruh. Kalau jin, nggak ada jasadnya, cuma ada nyawa sama ruh aja. Sehingga kita nggak perlu khawatir yang begitu-begituan. Malah kita harus mengakrabi supaya teknologi itu bisa kita kuasai dan kita gunakan untuk, pertama, menyelamatkan orang dari penipuan-penipuan. Nah, kita kasih tahu orang supaya orang jangan sampai kena tipu, hati-hati. Sekarang banyak teknologi yang maju yang orang menyalahgunakannya. Yang kedua, supaya kita bisa menggunakan teknologi tersebut untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada. Waktunya bagaimana, Bos? Waktunya. Nah, saya ingin menjelaskan ya. Ini namanya juga dalam kisah-kisah tasawuf. Ini adanya di dalam kitab Hilyatul Aulia. Itu di situ disebutkan bagaimana kematangan jiwa seorang ulama besar namanya Ahmad bin Mahdi. Oke. Ini seorang ulama besar dan juga ahli tasawuf. Beliau itu suatu saat didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini mengatakan, Ahmad, Syekh katanya, maafkan diriku. Aku lagi hamil katanya. Aku sangat malu dengan diriku. Aku hamil, nggak ada bapaknya katanya. Tapi maukah engkau menolong aku menutupi aibku katanya. Mudah-mudahan Allah menutupi aibmu. Oh, bagaimana maksudnya, kata Ahmad bin Mahdi. Aku telah mengatakan kepada orang-orang di kampung ini bahwa bahwa ayah dari bayi yang aku kandung ini adalah engkau katanya. Coba bayangin ya. Waduh, ini gimana kita nolongnya, bener gak? Udah repot. Udah. Akhirnya beliau oke, katanya. Mudah-mudahan Allah kata wanita ini, mudah-mudahan Allah juga menutupi aibmu. Nah, sehingga satu kampung ini tahu bahwa yang menjadi ayah dari bayi itu adalah Ahmad bin Mahdi. Ketika lahir anak itu, semua orang memberitahu kepada dia, semua orang memberi selamat, maka Ahmad bin Mahdi dia, terima kasih, kayak orang kayak benar-benar kayak ayahnya gitu. Besok harinya Ahmad bin Mahdi menitipkan uang 2 dinar kepada kepala kampung. Tolong sampaikan uang 2 dinar ini kepada wanita yang baru melahirkan itu. Karena aku sebenarnya telah lama bercerai dari dirinya. Wah, oke. Udah lama bercerai darinya. Ya udah kan. Akhirnya tiap hari dikasih 2 dinar buat
wanita itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, anaknya ini Allah menakdirkan meninggal dunia. Oke. Setelah meninggal orang-orang datang lagi. Oh, kasihan, duka cita segala macam. Wah, dia terima juga duka cita segala macam. Udah, selesai masalah. Habis itu, wanita ini datang lagi. Wanita ini datang lagi, bawa duit 2 dinar yang selama 2 tahun itu tiap hari diberikan oleh Ahmad bin Mahdi melalui kepala kampung tersebut. Dia balikin itu duit semua katanya. Aku kembalikan uang ini semua, engkau telah menutupi aibku, mudah-mudahan Allah juga menutupi aibmu. Ini uang yang engkau berikan tiap hari, aku kembalikan. Maka Ahmad bin Mahdi mengatakan, engkau telah merawat anak itu selama 2 tahun, uang ini aku berikan sebagai tali kasih untuk anakmu itu, dan engkau telah merawatnya, maka ambillah uang itu buat dirimu. Ini satu contoh bagaimana penipuan bisa terjadi. Sesuatu yang kita anggap benar ternyata tidak benar. Ini nggak pakai teknologi nih, ini zaman dulu nih, zaman kisah-kisah orang sufi. Kadang-kadang orang-orang melihatnya seakan-akan itu adalahnya anaknya Ahmad bin Mahdi. Padahal kita tahu persis dari cerita tadi, itu bukanlah Ahmad bin Mahdi. Kebesaran jiwanya menutupi aib wanita tersebut, kemudian Allah balas dengan menutupi aib beliau. Disinilah kita lihat bagaimana ketika kita nanti dalam mengelola semua informasi-informasi yang ada, jangan cepat-cepat kita tertipu dengan segala sesuatunya dan kemudian menyebarkannya kemana-mana sebelum kita cek and recheck terlebih dahulu sehingga kita ikut-ikutan menyebar berita bohong tersebut. Nah, ini cilaka. Baik Ustadz, maaf nih saya nih old school banget nih. Ustadz, setuju nggak Ustadz? Kalau waktunya internet anak-anak kita itu kita batasi. Bermain di HP, chatting, atau segala macam itu dibatasi. Dan kemudian diatur waktu jam. Misalnya sore mengaji. Old school banget deh mengaji. Sore bermain bola. Ya nggak tahu, sekarang apa bisa diterapin apa nggak tahu. Tapi maksud saya itu agar semua bisa terjaga Ustadz, terkontrol gitu. Anak-anak, kalau kita bicara anak-anak yang masih perlu bimbingan kita, kan ada aturannya juga ya, umur-umurnya itu, harus kita kasih tahu lah, supaya anak-anak ini tahu bagaimana cara membagi waktu. Jam sekian sampai jam sekian belajar, sekian sampai sekian main bola, sekian, kita ajarin anak-anak. Tentu dalam pelaksanaannya ada fleksibilitas tertentu. Kalau nggak kita kasih bimbingan kepada anak-anak bagaimana mengalokasikan waktu, nanti sampai gedenya dia juga nggak bisa mengalokasikan waktu. Nanti bisa tidur terus di rumah sampai jam berapa nggak jelas, benar nggak? Kita latih anak-anak kita agar mereka terbiasa untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua, kita juga harus mengajarkan, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita bagaimana mereka bisa menahan dirinya untuk tidak ikut-ikutan kepada sesuatu pemanfaatan teknologi yang membawa mudorot bagi dirinya sendiri. Kalau anak-anak kita lepas begitu aja, di Indonesia sih udah ada ya, yang kalau untuk yang film porno apa segala macam kan diblokir sekarang kalau lewat itu ya, kecuali kalau mau lewat pakai cara-cara lain ya. Tapi kalau lewat yang jalur biasa, itu yang reguler ya, itu kan udah ada blok-bloknya sehingga ada batasan umur ya. Di luar negeri juga udah ada batasan-batasan umur seperti ini. Kenapa? Karena kalau nggak kita berikan seperti itu orang jadi ketagihan. Ingat kita dalam hadis yang pertama kita kutip di awal tadi. Siapa-siapa yang mendapatkan kekayaannya tidak dengan cara yang benar, maka dia ibaratkan orang yang makan tidak pernah puas. Itu orang bisa ketagihan. Nonton film porno itu bisa ketagihan. Kayak orang makan yang nggak pernah puas. Lagi, nyari lagi. Kalau yang ini udah bosan cari lagi. Nggak ada puasnya. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak kita itu otaknya tidak bisa produktif. Tidak bisa berpikir lagi sesuatu yang positif. Tapi malah menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan ketika dia terstimulasi, dia bisa terdorong syahwatnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Seperti kisah yang di awal tadi. Perkosa orang. Kalau nggak perkosa ya zina suka. Ini semua harus kita kasih arahan-arahan kepada anak-anak kita. Sebagaimana kita dulu diberikan oleh arahan-arahan oleh orang tua kita
oleh guru-guru kita. Insya Allah lah, selain kita yang jagain anak-anak, kita mohonkan doa, mudah-mudahan Allah pun menjaga dan mengarahkan anak-anak kita semua. Amin. Memang betul Ustadz, semuanya terpulang kepada Allah kembali. Kita hanya bisa berikhtiar sebagai orang tua. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.